Nah, ini baru hangat-hangatnya sebuah perbincangan atau sebuah diskusi atau sebuah apa ya, isu mengenai problematika yang terjadi ketika kita melakukan silang roller gitu ya. Oke, sebentar saya akan mengecek apakah ini sudah oke. Ya, sepertinya oke. Ya. Nah, problematika ini diantaranya meliputi apa ya, kayak mungkin biar kamu tekap, nah, meliputi rumah roller itu rusak atau tidak ketika kita sering roller ya, karena kita tahu sendiri bahwa roller itu sifatnya kayak variatif, bisa disubstitusi, bisa diganti ke yang lebih ringan, berat, bisa diganti lagi menjadi yang apa, selang-seling sesuai kebutuhan, atau bisa diganti dengan bentuk tidak bulat atau yang kita sebut dengan sliding roller. Nah, itu sangatlah variatif. Namun baru-baru ini itu saya mendapatkan sebuah info dari kameramen saya bahwa pro kontra yang terjadi di sosial media, baik itu dari platform TikTok, Instagram atau YouTube, itu mengenai silang roller itu banyak mengalami masalah, atau bukan masalah ya, kayak pro dan kontra ya, pro dan kontra. Contohnya, oke, kita akan bahas mengenai ini, mengenai rumah roller NMAX ya. Ini NMAX, Aerox B65. Suara apa itu? Aerox B65 yang kita selang-sering rollernya. Nah, yang saya permasalahkan itu saat selang-sering roller adalah kinerja ketika mereka terlontar ya, itu. Namun pada sisi lain, kita biasanya menyadari bahwa hal yang enak itu pasti kita cari di selang-sering roller ini. Nggak mungkin dong malah nggak enaknya. Tapi yang datang ke tempat saya biasanya itu malah nggak pada dapat enaknya. Seperti halnya, ya gimana ya, kurang enak, kurang cocok. Ada yang bahkan kayak apa, kurang, kok malah jadi getar. Terus ketika kecepatan 60 tuh kok malah vibrasi motor jadi nggak kamaruan. Tapi memang dari sisi performa enak. Nah, ini silang-silang roller ini itu ada beberapa subs ya. Yang pertama, kalau versi saya Praps Garage adalah ini. Dan roller kan gini, roller ini kan kipasnya motornya gini. Nah, ke arah begini ya, ke arah depan. Nah, kalau kita balikan gini, itu adalah yang bagian sini. Nah, yang bagian sini, saya dekatin ya, bagian sini. Nah, ini kalau saya itu pasti saya perberat. Jadi roller 5 ini itu sama, misalnya 15 gram rata, misal 15 gram rata. Nah, sini saya kasih 18 gram. Kok gitu bang? Ya, itu adalah sebuah cara yang saya riset sendiri ya, yang saya riset sendiri dan saya temukan sendiri. Dan memang itu kalau di bengkel saya itu terbukti enak. Getar nggak mas? Nggak begitu. Terus manfaatnya apa? Bawahnya dapat, buat nafas atas tuh ya rada ngisi lah. Dapat ilmunya dari mana? Dari teman saya atau guru saya yang ngajari saya soal kirian. Tahun berapa? 2015 gitu. Nah, itu ngajarinya seperti itu. Kalau misalnya ada lagi yang silang-silangnya roller di sini misalnya 13, di sini 10, 13, 10, kalau nggak dibalik 10, 13, 10, 13. Nah, itu banyak apa ya, kayak banyak sebuah prostitusi, banyak sebuah diskusi ya yang mengatakan bahwa ini enaknya 10 tuh di sini, enaknya yang berat tuh di sini, enaknya yang ringan tuh di sini, enaknya yang berat tuh di sini, enaknya yang berat tuh ada lagi yang bilang enaknya berat nggak kayak gitu, beratnya tuh di sini yang ringan. Nah, itu apa ya, kalau di tempat saya itu terjadi di bengkel-bengkel lain. Nah, terus nanti kalau nggak enak dibawa ke tempat saya gitu ya. Nah, biasanya kayak gitu. Nah, jadi seperti halnya ini, kalau misalnya bang, kata ownernya yang pakai sebelumnya gimana mas, kalau sini yang berat, sini yang ringan. Nah, itu biasanya kalau sini berat, sini ringan tuh angkatan akselerasinya tuh kayak sama aja, tapi rada ngisi sampai 100 gitu, tapi tetap getar, vibrasi dapat.
tapi tidak sekeras atau tidak sedahsyat vibrasi yang ditimbulkan apabila roller yang dipakai yang beratnya taruh di sini ringan gitu. Nah, jadi kalau misalnya sini yang berat itu sini ringan, itu bawahnya dapat, tengah dapat, atasnya kurang tapi vibrasi. Nah itu, ini kalau yang bilang loh ya, kalau bilang di tempat saya kayak gitu. Jadi soal naik turunnya sebuah stigma yang kita dapat itu berbeda-beda. Ada lagi, ini yang silang roller pertama tadi, satu roller berat 5 rata, terus silang roller kayak gini berat ringan, terus ada lagi ketiga ringan berat, terus ada lagi yang silang rollernya misalnya sini 9, sini 7, sini 4 gram, sini 14 gram. Nah itu metode mencari total berat. Nah apakah itu benar? Oh iya, silakan. Itu sebuah riset pribadi kalian. Nah, riset pribadi. Nah, namun perlu kita garis bawahi bahwa kalau metode seperti itu buat kompetisi oke. Ya, buat kompetisi oke. Ini LCD kameraku, LCD HP ku kena ya semua. Nah, tapi kalau untuk harian bagaimana? Nah, kita kalau misalnya harian itu pasti memperhatikan sebuah kekuatan, durabilitas, safety, dan keawetan, ya, dan performa, efisiensi BBM juga. Apakah kayak gini harus di BBM, Mas? Kalau yang saya tanya, yang ownernya bilang sini yang berat, sini yang ringan, ya ini roller pulley-nya seperti ini posisinya. Kalau sini berat, sini ringan, itu tidak begitu berasa efeknya. Ya, katanya gitu. Soal boros BBM, tapi kalau sini ringan, sini berat, itu berasa RPM-nya itu lebih naik, lebih teriak motornya, jadi lebih boros sedikit. Itu ya katanya yang sangsing roller. Nah kalau di Praps Garage yang metode tadi itu yang sini berat, sini ringan semua, itu bagaimana, Mas? Nah kalau saya itu ada timbul sedikit vibrasi tapi tipis, dan di situ juga enak buat top speednya enak. Lanjut top speednya itu ya gimana ya? Enak untuk nafas ya, nafas. Kalau kalian ketemu trek panjang nafasnya lebih enak ya, seperti itu. Terus untuk BBM nggak begitu memperhatikan saya, ya gitu. Tapi kalau misalnya sini sangat selang-seling semuanya, ketemunya mau berapa gram, mau bebas ukuran roller, mau yang rollernya sudah busuk, sudah kocak, beda merek. Nah itu, ini jangan tersinggung. Ada loh bengkel yang kayak gini di Magelang. Mohon maaf. Ya mungkin masukan untuk Anda bahwa kalau roller sudah kocak kayak gini ya dibuang saja, jangan dikasih ke konsumen, kasihan. Kalau misalnya udah bunda sedikit ya buang saja, nggak usah dikasihkan ke konsumen, kasihan ya. Alhasil nanti motornya terlalu getar. Oke, racing, tapi nah untuk harian ya pikirin juga durabilitasnya dong, ya enggak? Nah begitu. Oke, nah kalau misalnya sini semuanya tadi beratnya beda-beda, itu yang akan timbul itu adalah seperti ini. Sorry mah ketabrak. Yang akan timbul itu seperti ini. Jadi ketika nanti mau buka ini, mau bukanya kayak gitu susah banget. Ya nggak susah banget sih, nggak susah banget. Asem malah roller malah tiba. Oke, sudah saya betulkan. Nah, maksudnya berat gini itu tuh berat, tata cara berat masanya untuk membuka kayak gini itu tidak bisa serasi, ya, tidak bisa serasi. Jadi ketika mau buka kayak gini tuh sulit. Mau buka kayak gini tuh ya gimana ya, nggak serasi, jadinya kayak sini bukanya dorongnya cepat, sini lambat, sini cepat, sini lambat. Alhasil ini kalau penafsiran saya, pulley ini itu akan cepat oblak bagian bushingnya sini, bagian bushingnya. Dan biasanya yang akan terjadi adalah bagian sini, ujung-ujung gini, jalurnya ini, jalur gini, ujung-ujung bagian sini ini, itu akan bundas-bundas. Ya, akan terjadi sebuah bundas-bundas. Bundas itu apa ya? Kayak nggak rata atau bergelombang, atau kalau jalan raya itu jalannya berlubang, berenjol, rusak lah gitu. Itu kalau saya. Nah, bagaimana dengan selang-seling roller seperti ini? Apakah tidak merusak? Iya, kalau menurut saya iya. Ya iya. Kalau ada yang nantang, misalnya saya pakai 2 tahun nggak rusak, saya pakai 5 tahun nggak rusak, saya pakai Mio dari tahun 99 nggak rusak, saya pakai Mio pakai Yamaha Majusi dari tahun 77 nggak rusak. Nah itu saya kurang paham. Ya ini saya kurang paham. Ini selama ini yang datang ke bengkel saya. Ya ini kita membicarakan sebuah lingkup kinerja dari Praps Garage. Nah, maksudnya Praps ini apa sih, Mas? Apakah namamu? Itu ya memang, kalau nama saya kan Rinaldi Prabu. Nah, terus orang-orang manggil saya Praps, tapi Praps ini saya limpahkan ke PCX saya, PRABZ, P
Itu PCX RA tuh ra, BZ tuh beres, PCX ra beres. Nah itu nama saya. Kurang lebihnya seperti itu. Nah jadi seperti itu ya. Yang akan terjadi itu biasanya kalau roller peyang itu sedikit banyak saya jumpai tidak, tapi untuk rumah roller iya. Ini mohon maaf kalau ada yang tersinggung ya. Terus apakah cara ini tolol mas? Ini tidak sih. Kalau menurut saya tidak. Ini variatif, terserah kalian, karena ini juga tidak berdosa dan tidak melanggar hukum pidana juga. Iya enggak? Nah kalau misalnya kalian tidak dosa tapi melanggar hukum pidana, seperti halnya ganti spion dari spion standar ke bar N, nah itu tidak berdosa tapi melanggar hukum pidana ya. Terus modifikasi knalpot dipakai di depan umum. Ya, kalau sekarang sudah ada yang SNI, tapi saya belum mencoba. Ya seperti itu. Nah kalau ini kan di dalam, jadi kalau ketilang pun juga melanggar pidana pun juga tidak ya. Itu gitu. Nah yang dikhawatirkan kalau ketika selang-seling roller kembali tadi, yaitu ketika ini jarak buka nutupnya ini. Nah ini malah rollernya tiba menahi, roller shading roller di dalam sini. Nah, oke, banganin diajak buka ya. Saya terusin bentar. Nah lanjut, jika nanti sudah posisi spuli menggapit seperti ini, dikhawatirkan ketika nanti selang-seling roller itu yang mendorong puli ke sini, itu yang mendorong itu tidak seluruhnya roller. Akan ada satu yang gandul atau dua yang gandul. Jadi timbul kayak getaran ya, maju kayak gini. Nah gini, kayak jadi kayak nyudutan gitu. Itu yang saya rasakan, bukan yang saya rasakan di motor teman saya gitu. Itu paket selang-selingnya beli di mana? Di online, tokonya besar nggak besar, terkenal. Bahkan yang ke tempat saya itu sering menuhankan ya, bukan menuhankan ya, mendewa-dewakan bengkel di online itu gitu. Terus saya evaluasi, ternyata dia lebih suka dengan settingan saya. Itu begitu ya. Jadi tidak semuanya serta-merta menghancurkan bersama bengkel itu tidak. Ini kalau saya sih seperti itu. Oke, nah namun bagaimana penutup ya? Bagaimana jadinya jika pulinya yang diselang-seling pakai ini plat besi kayak gini, ini puli kajung ya. Bagaimana kalau pakai puli kajung seperti ini? Nah, sini 8 gram, 10, 13, 16 gram, itu yang terjadi seperti apa itu? Kan ini kalau misalnya ada satu yang tidak bisa terlontar, ini terlontar secara paksa. Nah, saya nggak mau eksperimen ya, nggak mau mengorbankan motor saya. Mungkin kalau besok saya dapat motor bodong mau saya coba ya. Ini sebuah eksperimen baru dan mungkin juga nggak akan banyak orang yang tahu ya. Jadi bagaimana puli Kajung series ditambah selang-seling roller, enak tidaknya? Oke, suatu saat kita akan coba pembuktiannya ya. Saya Prapskires, terima kasih. Nah gini ya. Oke.